Bab 141, Kekecewaan. Julian kembali ke keluarga Hansel. Namun seluruh keluarga tidak ada di rumah, mereka semua pergi melihat-lihat villa di kawasan Jingxiu Villa. Ketika Julian keluar, dia juga pergi dengan tergesa-gesa dan tidak membawa kuncinya. Dia ingin menelepon Sarah, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia duduk di tangga di luar rumahnya, merokok, mengeluarkan ponselnya dan bermain Plants vs. Zombies untuk menghabiskan waktu. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah siang. Sarah kembali sebelum keluarga Hansel kembali. Begitu dia keluar dari lift, dia melihat Julian duduk di kaki tangga. Dia berjalan dengan cemberut dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan duduk di sini?" Mendengar panggilan itu, Julian berdiri di tengah jalan. Buru-buru. Dia mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, saya tidak membawa kunci ketika saya keluar. Tidak ada orang di rumah, jadi saya hanya menunggu di sini." Sarah melirik Julian, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan menuju pintu rumah. Dia mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Julian mengikuti. "Sayang, apakah kamu sudah makan? Aku akan memasak. Setelah kamu makan, kamu pergi membuat sesuatu. Kalau tidak, ketika ibu kembali, aku akan berbicara denganmu lagi. Aku akan tidur siang dan pergi ke Yongtai di sore hari. Jangan bersuara." Setelah Sarah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam, dia berkeliaran sepanjang pagi dan dia tidak punya tenaga sama sekali. Julian memandang Sarah yang memasuki ruangan. Dia bisa dengan jelas merasakan sikap dingin Sarah terhadapnya. "Hosh." Dia menghela nafas pelan. "Awalnya saya memberikan hadiah dengan niat baik dan ingin membuat Sarah bahagia, tapi saya tidak menyangka hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Sekarang, jika hal ini terjadi, biarkan saja." Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia dan Sarah tidak memiliki dasar emosional. Bahkan jika Sarah jatuh cinta dengan orang lain dan jatuh cinta padanya, ini tetap merupakan akhir yang baik. Dia pergi ke dapur, memasak dan berpikir. Dia sedang memikirkan apakah dia harus melepaskan identitasnya sebagai menantu keluarga Hansel dan menghubungi Sarah sebagai Tuan Fisher yang misterius. Memikirkan hal itu membuatnya bingung. Masalah emosional ini jauh lebih merepotkan daripada berperang untuk membunuh musuh. Segera, keluarga Hansel kembali. "Bu, villa ini terlalu mewah. Tidak sebanding dengan villa besar keluarga Hansel. Bu, kapan kita akan pindah?" Julian sedang berada di dapur dan mendengar suara gembira Karamatsu datang dari ruang tamu. Della juga berkata dengan penuh semangat, "Bu, aku belum pernah melihat villa semewah ini seumur hidupku. Ayo cepat masuk, aku ingin lantai 2, kamar di sebelah pintu, dan balkon, itu terlalu besar." Julian berjalan keluar dengan makanan yang sudah dimasak dan berteriak, "Ayo makan." Melihat Julian, suasana hati Leona yang indah hancur seketika. Dia berdiri dan memarahi, "Julian, kamu berkulit sangat tebal dan kamu tetap tidak mau pergi. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengusirmu dengan sapuku?" "Bu," Julian melihat rasa malu di wajahnya. "Jangan panggil aku ibu. Aku menantu yang tidak berguna tanpamu. Biar ku beritahu, hari ini kamu harus menceraikan Sarah. Aku akan pindah ke villa besar. Aku akan mulai menikmatinya kebahagiaan." Karamatsu datang dengan sedikit senyuman di wajahnya. "Berdoa, Julian, aku mohon, tolong ceraikan saudari Sarah. Aku tidak ingin saudara ipar yang tidak berguna sepertimu. Kamu tidak bisa beri aku mobil mewah, rumah mewah, atau kehidupan yang kuinginkan." Julian menyentuh hidungnya tanpa daya. Bukankah itu hanya uang? Dia punya banyak uang. Hanya saja orang-orang ini tidak mempercayainya. Kebisingan di ruang tamu membuat Sarah tidak bisa tidur nyenyak. Dia berjalan keluar dengan wajah cemberut, memandang keluarganya, dan berkata dengan dingin, "Tuan Fisher telah mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuk berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan hidup saya. Ini bukan hadiah pertunangan. Jika Anda ingin pindah ke villa besar, lalu pindah. Jangan katakan tentang perceraian itu lagi di masa depan." Julian melirik Sarah dengan penuh rasa terima kasih. Sarah juga meliriknya. Meski dia tidak mengatakan apapun, dia tampak kecewa. Tidak peduli siapa mereka, mereka menyukai pria yang sukses dalam karirnya dan tidak menyukai pria yang tinggal di rumah dan memasak sepanjang hari serta tidak termotivasi. "Aku akan ke Yongtai." Setelah meninggalkan kalimat, Sarah berbalik dan pergi. Ekspresinya tidak luput dari pandangan Julian. Julian melihat kekecewaan di matanya. Tampaknya setelah bertemu dengan Tuan Fisher yang misterius, pandangan Sarah tentang dirinya benar-benar berubah tanpa disadari. Ketika keluarga Hansel mendengar bahwa mereka bisa pindah ke villa besar, mereka semua menjadi bersemangat dan mulai berkumpul untuk berdiskusi memilih hari baik untuk pindah ke villa. Julian, sebaliknya, dilupakan. Julian juga tidak peduli. Dia duduk di balkon, merokok dan memikirkan tentang kehidupan.
Tidak lama setelah Sarah pergi, Nicholas datang ke pintu. Keluarga Hansel menggunakan semua koneksi mereka untuk mengeluarkan Alfred dan Andrew, tetapi tidak berhasil. Raka berkata bahwa ini adalah panggilan Julian ke polisi. Jika dia ingin membebaskannya, dia memerlukan izin Julian. Jika tidak, tidak ada gunanya memanggil siapapun, jadi Nicholas datang langsung ke pintu. Adapun keluarga Hansel, tidak ada dari mereka yang memandang rendah Nicholas. Sekarang mereka telah benar-benar terpisah dari keluarga Hansel dan akan segera pindah ke villa besar, tidak perlu melihat wajah Nicholas. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Ruang tamu, di atas sofa. Leona tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak menganggap serius Nicholas sebagai kepala keluarga. Nicholas memandang Julian dan memerintahkan dengan nada memerintah, Julian, segera telepon untuk mencabut kasus ini dan melepaskan Alfred dan Andrew. Julian tampak acuh tak acuh. Kakek, jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus menerimanya. Sanksi hukum, jika kali ini dilepaskan dengan mudah, akan lebih serius di lain waktu. Kalian bajingan tidak membutuhkan pengajaranmu. Nicholas sangat marah. Leona memandang Julian dan berkata, Julian, oke, mari kita panggil untuk mencabut kasus ini. Bagaimanapun, kita adalah keluarga, jangan membuat hubungan terlalu tegang. Perintah Leona, Julian mengangguk, dia tidak punya Jinwoo. Satu-satunya nomor telepon adalah milik Ethan. Dia langsung menelepon Ethan. Saya telah mencabut kasus mengenai keluarga Hansel dan tidak akan meminta pertanggungjawaban siapapun. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Nicholas mendengus dingin, berdiri dan segera pergi. Ayah, hati-hati, teriak Leona dengan suara sok, meninggikan suaranya. Meredakan amarahnya, Karamatsu tertawa terbahak-bahak, meskipun Julian sedikit miskin, apa yang dia lakukan kali ini benar-benar untuk meredakan amarahnya. Setelah itu, menurutku Andrew masih tidak berani pamer di depan dariku. Ya, Leona juga mengangguk. Julian menelepon polisi untuk menangkap seseorang kali ini dan membersihkan nama Sarah, dia memang melakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi, jadi kenapa? Itu hanya memanggil polisi. Jika itu adalah Tuan Fisher atau Tuan Sawyer yang misterius, tidak perlu memanggil polisi dan mereka dapat menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah. Julian, jangan berpikir bahwa kamu tidak akan bercerai karena kamu membantu Sarah. Sudah kubilang, kamu harus bercerai. Leona berkata, juga memikirkannya, bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya tidak ada kesempatan untuk Tuan Fisher yang misterius. Lihat. Sudah waktunya menemukan Tuan Sawyer. Jika tidak berhasil, saya akan segera menelepon dan meminta Tuan Sawyer keluar untuk makan bersama. Saya akan menelepon kamu jika kamu bertanya. Tuan Sawyer, saya Ibu Sarah. Ya, itu saya. Apakah Anda ada waktu luang malam ini? Sarah ingin mentraktir Anda makan. Oke, kalau begitu sudah beres. Setelah Leona menelepon, dia menjawab. Raut wajahnya senyum cerah. Sepertinya Billy sudah menjadi menantunya. Billy? Julian menyipitkan matanya. Sepertinya sudah waktunya memberi pelajaran pada Billy. Jika dia berani merindukan istrinya, dia benar-benar mencari kematian. Bab 142, dia benar-benar naga hitam. Setelah Leona membuat janji dengan Billy, dia sangat bersemangat. Julian, sebaliknya, keluar. Dia tidak menarik perhatian orang lain saat dia keluar. Karena keluarga Hansel sama sekali tidak memperhatikannya. Keluarga Sawyer. Julian bergumam pada dirinya sendiri setelah keluar. Dia tahu tentang keluarga Sawyer. Ini adalah keluarga yang rendah hati dalam berperilaku tetapi tidak rendah hati dalam kekuatan. Keluarga Sawyer adalah keluarga perwakilan di Jiangzhou, aliansi bisnis 5 provinsi. Kota baru lintas era di Jiangzhou dibangun bersama oleh aliansi bisnis dari 5 provinsi. Semula aliansi bisnis 5 provinsi berencana membangun kota baru lintas era menjadi pusat keuangan kelas dunia, sehingga reputasi aliansi bisnis 5 provinsi semakin tinggi. Saya ingat sejenak bahwa Julian menyukainya dan menggunakan hak istimewanya untuk menekannya, dengan harga terendah, dia memenangkan kota baru lintas era itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tony, presiden aliansi bisnis 5 provinsi. Nomor telepon ini diberikan oleh Kevin. Dia memiliki nomor telepon Tony, presiden aliansi bisnis 5 provinsi, tapi dia belum pernah bertemu Tony. Tony, ini aku, naga hitam. Tony menerima panggilan Julian. Dia gemetar ketakutan dan buru-buru berkata, Tuan, pelatih, apa perintahmu? Di mana keluarga Sawyer tinggal? Tony tercengang. Apa yang dilakukan naga hitam hutan belantara selatan terhadap alamat keluarga Sawyer? Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Julian, dia tidak berani menyembunyikannya dan memberitahukan alamat keluarga Sawyer. Beritahu Elvin bahwa naga hitam sedang berkunjung dan minta dia keluar untuk menyambutnya. Ya, aku akan menelepon untuk memberitahu dia segera. Tony menghela napas lega. Bukan meminta masalah, tapi berkunjung.
Dia tahu bahwa orang yang membeli kota baru darinya adalah naga hitam. Sekarang naga hitam mengunjungi keluarga Sawyer, ini berarti keluarga Sawyer sedang menjilat naga hitam, yang berarti aliansi pedagang dari 5 provinsi sedang menjilat naga hitam. Hal ini tentunya bermanfaat bagi perkembangan aliansi bisnis 5 provinsi. Villa keluarga Sawyer berada di distrik Jingxiu. Julian naik taksi dan bergegas menuju distrik Jingxiu. Distrik Jingxiu, sebuah villa mewah. Setelah Elvin menerima telepon dari Presiden Tony, dia melompat dari sofa dengan penuh semangat. Ayah, apa yang kamu lakukan? Apa yang membuatmu begitu bahagia? Billy berjalan turun dari lantai 2. Elvin berkata dengan penuh semangat, ya, Presiden menelpon saya dan mengatakan bahwa pelatih naga hitam hutan belantara selatan akan datang mengunjungi keluarga Sawyer. Billy juga menjadi tertarik dan bertanya, itulah orang yang menggunakan hak istimewanya untuk secara paksa membeli kota baru yang dibangun bersama oleh aliansi pedagang 5 provinsi. Ya, tepat. Elvin menarik napas dalam-dalam. Naga hitam, ini naga hitam yang terkenal, dia tidak menyangka akan melihat naga hitam suatu hari nanti. Cepat, pergi dan temui kami di pintu. Elvin menarik Billy dan pergi. Julian naik taksi ke Jingxiu Villa. Ketika saya sampai di gerbang, saya melihat banyak orang berdiri di sana. Pemimpinnya adalah Elvin, ditemani oleh Billy, dan Gerald, yang terakhir kali memerintahkan penyerangan terhadap Nicholas dan lainnya. Ketiga kelompok orang itu berdiri di pintu masuk area villa, diam-diam menunggu kedatangan naga hitam. Saat ini, sebuah taksi muncul di pintu masuk area villa. Julian mengeluarkan uang $100 dan melemparkannya ke pengemudi, tidak perlu mencarinya. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari mobil. Beberapa orang di pintu masuk area villa melihat Julian keluar dari mobil dan sedikit terkejut saat melihat dia mengenakan pakaian biasa. Mungkinkah ini naga hitam? Naga hitam tidak sedang berkunjung. Ia seharusnya dijemput oleh kendaraan militer yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa ia datang dengan taksi? Petik 2. Mungkin tidak. Orang ini pasti hanya lewat. Elvin dan Gerald berbisik. Melihat Julian, Billy mengerutkan kening. Bukankah ini menantu keluarga Hansel? Di bawah tatapan beberapa pemuda, Julian memegang sebatang rokok di mulutnya dan berjalan perlahan, mendatangi Elvin, dan mengangguk padanya. Ya, sikapnya tidak buruk. Ayo pergi ke kediaman kekaisaranku untuk berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Elvin tercengang. Apakah ini benar-benar naga hitam? Dia juga pergi ke pesta ulang tahun Nicholas terakhir kali, tetapi Julian tidak muncul, dan dia tidak tahu bahwa ini adalah menantu keluarga Hansel. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke kediaman kaisar, dia yakin bahwa orang tersebut adalah naga hitam. Ya. Elvin mengangguk dan mengikuti di belakang. Billy menariknya dan berkata, Ayah, apa yang kamu lakukan? Dia bukan naga hitam. Dia adalah Julian, menantu keluarga Hansel. Hah? Menantu laki-laki? Keluarga Hansel? Elvin mengerutkan kening, lalu teringat sesuatu, mengubah ekspresinya, dan berteriak, cepat pergi, ini naga hitam. Apa yang terjadi terakhir kali di pesta ulang tahun Nicholas di kediaman kaisar, Elvin selalu dibuat bingung. Nicholas diizinkan mengadakan pesta ulang tahun di kediaman kaisar, tetapi mengapa hal ini akhirnya terjadi? Mengapa Celia masih muncul, dan mengapa King Kotake datang untuk menangkap orang? Inilah yang diperintahkan naga hitam. Dia buru-buru berlari dan mengikuti Julian. Billy, sebaliknya, tampak bingung. Naga hitam? Apakah dia benar-benar naga hitam? Dia mengikuti dengan ragu. Kediaman kaisar. Julian meletakkan tangannya di kunci telapak pintu besi villa terbuka, dan dia masuk. Billy juga mengubah ekspresinya saat dia melihat Julian dapat menggunakan jejak telapak tangannya untuk membuka pintu istana kekaisaran. Kediaman kaisar. Julian duduk di sofa, menyilangkan kaki, memandang Elvin yang berdiri di depannya, dengan senyum lucu di wajahnya. Elvin, tahukah kamu mengapa aku datang mencarimu? Butir-butir keringat muncul, tapi dia tidak berani menghapusnya. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Julian memandang Billy. Tahukah kamu? Sekilas, seluruh tubuh Billy gemetar. Aura Julian terlalu kuat, ia juga seorang pengusaha sukses, ia telah bertemu dengan berbagai macam tokoh besar di luar negeri, namun saat menghadapi Julian, ia seperti sedang menghadapi seekor harimau. Memikirkan kunjungannya ke keluarga Hansel, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar-debar. Kamu mungkin tahu. Pada saat ini, Billy, seorang jenius bisnis, mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Pak! Julian tiba-tiba menamparkan tangannya di atas meja. Setelah tamparan ini, Elvin gemetar ketakutan dan segera berlutut di tanah. Billy baik-baik saja. Meskipun dia sangat ketakutan, dia tidak berlutut. Julian memandang Billy dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, beraninya kamu peduli dengan istriku.
Apakah kamu ingin keluarga Sawyer diusir dari Jiangzhou seperti keluarga Baker? Kamu pengkhianat. Elvin, siapa berlutut di tanah, berteriak keras. Dia meraih Billy, yang sudah bingung, dan menariknya berlutut. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Baru kemudian, Billy bereaksi, berlutut di tanah dan berkata, Tuan, pelatih, saya tidak tahu, saya tidak berani lagi, tolong beri saya kesempatan. Julian berhenti sedikit dan berkata, oke, bangun. Mendengar hal itu, mereka berdua buru-buru berdiri seolah mendapat amnesti. Gerald di samping akhirnya tahu mengapa Nicholas datang terakhir kali dan berkata dia datang ke kediaman Kaisar untuk merayakan ulang tahunnya. Cucu ipar keluarga Hansel adalah naga hitam, penguasa istana kekaisaran. Untungnya, Elvin membawanya ke rumah untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak, naga hitam akan menggali lebih dalam dan keluarga White akan benar-benar hancur. Billy, ibuku mengundangmu makan malam-malam ini atas nama Sarah. Ah. Billy mengangguk, lalu segera menggelengkan kepalanya. Tidak. Julian tersenyum dan berkata, jangan gugup, kamu bisa pergi makan malam kapanpun kamu harus. Saat makan malam, jelaskan bahwa kamu tidak layak untuk Sarah, kamu tahu? Aku tahu. Billy mengangguk, tidak berani mengatakan tidak. Julian mengulurkan tangan dan berkata, kamu boleh menganggap tinggi istriku, yang berarti istriku sangat baik. Untungnya, kamu tidak menggunakan cara lain, tetapi pergi ke keluarga Hansel untuk memberikan hadiah. Tindakanmu ini menyelamatkan keluarga Sawyer. Billy menarik napas dalam-dalam. Satu napas. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar takut. Untungnya, saya tidak bertindak gegabah, jika tidak, keluarga Sawyer akan hancur. Terlalu mudah bagi seorang pelatih untuk membunuh sebuah keluarga, hanya butuh satu kalimat. Oke, ayo bubar, Julian sedikit menyerah. Semua orang segera pergi karena mereka diberikan amnesti. Setelah pergi, Elvin Chai menyeka keringat di wajahnya dan melirik ke arah Billy, kamu hampir membunuh keluarga kali ini. Ayah, aku juga tidak tahu. Siapa yang tahu bahwa menantu keluarga Hansel sebenarnya adalah naga hitam? Elvinson sambil menarik napas, dia berkata, sebelumnya, Julian mengendarai mobilnya dengan bebas masuk dan keluar wilayah militer. Dikabarkan bahwa Julian menggunakan koneksinya untuk meminjam mobil. Tanpa diduga, ini benar-benar mobilnya, mobil naga hitam. Naga hitam ini jelas memiliki banyak latar belakang. Tetapi ketika dia menikah dengan keluarga Hansel, dia dikabarkan menjadi orang yang tidak berguna dan tidak berguna. Bab 143, Aku tidak layak untuk Sarah. Setelah Julian menyelesaikan kasus Billy, dia juga meninggalkan istana kekaisaran dan berjalan menuju keluarga Hansel. Sore harinya, dia tinggal di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Leona dan yang lainnya mengambil uang itu dan pergi ke bank untuk menyetor. Sarah pergi ke Yongtai. Dia baru saja mengambil alih Yongtai dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia sangat sibuk sehingga dia tidak kembali sampai jam 6 sore. Leona membuat janji dengan Billy. Tetapi ketika dia melihat Sarah tidak kembali, dia sedikit khawatir, jadi dia menelepon dirinya sendiri dan meminta Sarah segera pulang. Sarah mengira ada sesuatu yang besar sedang terjadi dan segera kembali. Sarah, cepat pergi dan ganti baju, kenakan rok yang indah, berdandan lagi, dan kenakan perhiasan emas dan perak. Sarah bingung dan bertanya, Bu, apa yang kamu lakukan lagi? Kata Leona sambil tersenyum, saya punya janji. Billy sedang makan malam, tolong cepat dan berhenti menulis. Tuan Sawyer punya banyak hal yang harus dilakukan dan sangat sibuk. Jika Anda punya waktu untuk makan malam bersama kami, Anda tidak bisa tunda. Wajah Sarah tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, aku tidak akan pergi, kamu harus pergi sendiri. Pergilah, aku tidak bisa mengangkat kepalaku di rumah orang tuaku, tetapi sekarang aku telah menjadi cantik, sayapku menjadi kaku, dan aku tidak patuh lagi. Kenapa aku begitu sengsara? Leona menangis keras. Jika kamu tidak pergi hari ini, aku akan melompat dari lantai 8 dan mati. Saat dia mengatakan itu, dia sebenarnya membuka jendela dan ingin melompat dari gedung. Anton menariknya tepat waktu, menatap Sarah lagi, dan membujuk, Sarah, kamu bahkan tidak bisa meninggalkan ibumu demi Julian, kan? Karamatsu juga membujuk, kakak, ya, Julian benar-benar seperti itu baik. Seluruh keluarga membujuk. Sarah menangis. Mengapa hidupnya begitu menyedihkan? Dia memandang Julian dengan ekspresi sedih, yang membuat Julian tampak tertekan. Sarah, kenapa kamu tidak pergi makan bersama Tuan Sawyer? Aku akan pergi bersamamu. Apakah kamu bodoh? Sarah memarahi. Saya meminta istrimu untuk pergi makan malam dengan pria lain, dan kamu masih mau ikut? Apa kamu tidak tahu orang seperti apa kamu ini? Jika kamu pergi, bukankah kamu akan diturunkan pangkatnya karena tidak berguna? Kamu tidak takut malu, tapi aku takut malu. Julian tidak berharap reaksi Sarah akan begitu besar. Dia sudah mengurusnya. Billy pasti tidak akan berani merindukan istrinya. Selama makan ini, Billy akan menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah mengganggu Sarah lagi.
Ekspresi acuh tak acuh Julian membuat Sarah merasa patah hati. Jika Julian memiliki kemampuan dan membuat kemajuan, ibunya tidak akan berkeliling mencari pasangan untuknya. Melihat Leona terlihat seperti hendak melompat dari gedung, dia menangis dan berkata, "Bu, berhentilah membuat masalah, kenapa kamu tidak melepaskan aku?" "Aku pergi." Leona berhenti membuat masalah dan memerintahkan, "Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ganti baju." Sarah kembali ke kamar dengan sedih untuk berganti pakaian. Julian, sebaliknya, duduk diam di sofa. Segera, Sarah berganti pakaian menjadi gaun yang ramping, dan kemudian keluarganya pergi ke restoran yang lezat. Billy telah memesan kamar di Macy's Swan sejak awal, dan itu adalah kamar pribadi dari batu bata dan batu terbaik. Setelah dia mengetahui identitas Julian, dia tidak ingin datang, tetapi Julian memintanya untuk datang, jadi dia harus datang. Dia datang ke restoran lezat pada jam 5 dan menunggu. Penantian ini berlangsung lebih dari 2 jam. Baru setelah jam 7 keluarga Hansel Sarah muncul. Di bawah kepemimpinan pelayan, Sarah dan yang lainnya memasuki ruang pribadi dari batu. Dalam 2 jam ini, Billy tahu betapa sulitnya duduk dan berdiri. Dia tidak bereaksi sampai seseorang masuk, menyeka keringat di wajahnya, berdiri dengan cepat, dan menyapanya dengan hormat, "Nona Sarah, kamu di sini, Bibi, Paman, selamat malam." Melihat Julian berjalan di ujung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Billy sangat antusias sehingga Sarah tidak bisa menjaga wajahnya tetap lurus. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Tuan Sawyer, kamu sudah menunggu lama sekali." "Ah, tidak, saya baru saja datang." "Nona Sarah, duduklah." Billy meminta semua orang untuk duduk. Begitu Sarah duduk, Chloe masuk dengan senyum cerah di wajahnya. "Nona Sarah, kamu di sini." Saat dia mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya. Beberapa pelayan cantik datang membawa beberapa hadiah. Ada gaun, kalung, dan tas. "Nona Sarah, saya sudah lama mencari hal-hal ini." Sarah mengerutkan kening. Setiap kali dia datang, Chloe sangat antusias terhadapnya dan memberinya banyak hal, dia telah menolaknya beberapa kali. "Tuan Martin, betapa memalukannya hal ini." Leona berdiri dan berkata dia tidak menginginkannya, tetapi dia menerima beberapa hadiah. "Bu, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa memilikinya," kata Sarah buru-buru. Leona tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa mengecewakan Tuan Martin." "Ya," Chloe berkata, "beberapa gadget tidak berharga." "Saya menerimanya untuk Sarah," Leona berkata dengan senyum cerah. Selama ini, dia sangat berhati lembut saat menerima hadiah sehingga dia tidak bisa menutup mulut saat menerimanya. Setelah Chloe memberikan hadiah, dia segera pergi. Makanan disajikan dengan cepat. Julian tidak berkata apa-apa dan hanya fokus makan sendiri. Ekspresinya yang melahap membuat Sarah mengerutkan kening. Dia menatap Billy dengan permintaan maaf di wajahnya dan berkata, "Tuan Muda Sawyer, aku hanya bercanda." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Billy segera berdiri dan berkata, "Sarah, sebenarnya, ada yang ingin kukatakan padamu hari ini." Sebelum dia selesai berbicara, Leona berdiri, menatap Billy dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, "Saya sangat puas dengan menantu laki-lakimu. Sarah dapat menceraikan Julian kapan saja dan segera menikah dengan Tuan Sawyer." "Bu," Sarah melirik Leona dengan kesal. Setelah mengetahui identitas Sarah, bagaimana mungkin Billy berani menikahi Sarah? Dia tidak diberkati untuk menikmati wanita cantik seperti itu, hanya makhluk super seperti naga hitam yang layak untuk Sarah. "Bibi, kamu salah paham." Billy khawatir Julian akan marah lagi, jadi dia buru-buru menjelaskan, "Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak layak untuk Sarah." "Ah." Leona tertegun. Karamatsu juga kaget. Della memandang Billy dengan tidak percaya. Bahkan Sarah sedikit terkejut. "Sebagai seorang wanita, saya merasa sedikit senang ketika ada yang mengejarnya. Sekarang apa yang dimaksud Billy dengan mengatakan ini?" Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Billy. Billy memandang Julian yang sedang melahap makanan dan berkata, "Sarah cantik alami dan memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Saya tidak layak untuknya, hanya Julian yang layak untuknya." Mendengar ini, Sarah melirik Julian dan mau tidak mau mengerucutkan bibirnya. Leona tertegun dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Sawyer, Anda benar-benar pandai bercanda. Saya telah menanyakannya, selain keluarga Anda sendiri telah menghasilkan miliaran dolar di luar negeri dalam beberapa tahun ini. Anda tidak layak mendapatkannya. Pergilah ke Sarah, bukankah Julian, seorang pecundang, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Sarah?" "Bibi, apa yang saya katakan itu benar. Saya benar-benar tidak layak untuk Sarah. Nona Sarah, saya adalah orang yang sombong sebelumnya dan pergi ke keluarga Sarah tanpa izin, tolong jangan tersinggung." Billy membungkuk dalam-dalam. Tingkah lakunya membuat keluarga Hansel bingung. Sarah melirik Julian.
Dari awal sampai akhir, Julian tidak berbicara. Sarah bergumam di dalam hatinya, mungkinkah Tuan Fisher yang misterius mengetahui bahwa Billy pergi ke rumahku untuk mengantarkan hadiah dan pergi mencari Billy? Dia merasa pasti demikian. Kalau tidak, mengapa Billy berubah pikiran dan begitu menghargai dirinya sendiri hanya dalam satu hari? Dia menghormati dirinya sendiri karena Tuan Fisher misterius menghormatinya. Memikirkan Tuan Fisher yang misterius, riak muncul di hatinya. Dia jelas menyukai dirinya sendiri, tetapi karena dia punya suami, dia tidak mengatakan apa-apa, dia bahkan diam-diam menyelesaikan masalah Billy dan mempertemukan dia dan Julian. Tapi Julian adalah orang yang berhati ayam yang tidak mempercayainya dan mengikutinya secara diam-diam. Memikirkan hal ini, Sarah merasa semakin kedinginan. Bab 144, Pembayaran tidak ditagih. Sarah memandang Billy dengan kebingungan di wajahnya dan bertanya, Tuan Sawyer, apakah Tuan Fisher mencari Anda secara pribadi? Ah! Billy tertegun dan melirik ke arah Sarah. Mungkinkah Sarah masih belum mengetahui identitas Julian? Siapa Tuan Fisher yang ada di mulutnya? Apakah itu Julian? Setelah tertegun sejenak, dia mengangguk, ya, benar. Fiu. Sarah menarik napas dalam-dalam. Benar saja, Jiang mengambil tindakan secara diam-diam. Dia begitu berbudi luhur dan cakap sehingga dia pantas menerima Tuan Muda Fisher untuk membantunya secara diam-diam seperti ini. Sarah, maafkan aku. Aku benar-benar kasar dan aku tidak pantas untukmu. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi di masa depan. Setelah Billy selesai berbicara, dia melirik ke arah Julian. Melihat Julian masih asyik makan, dia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah membungkuk, dia berbalik dan pergi. Keluarga Hansel tercengang. Baru setelah Billy pergi, Leona menyadari, Tuan Fisher, ini adalah Tuan Fisher yang misterius lagi. Apa asal-usul Tuan Fisher yang misterius ini? Mengapa bahkan Billy begitu takut padanya? Dia melihat di Sarah, dia bertanya dengan ragu, Sarah, siapakah Tuan Fisher yang misterius itu? Tidak, tidak ada. Makan, jangan sia-siakan. Sarah juga tidak makan, dan sedikit lapar. Melihat makanan lezat di atas meja, dia pun jadi punya nafsu makan. Setelah makan, keluarga pulang bersama. Tuan Sawyer tidak bekerja di sini, jadi Leona mulai menarik perhatian Tuan Fisher yang misterius lagi. Ketika dia sampai di rumah, dia menarik Sarah untuk bertanya tentang Tuan Fisher yang misterius. Sarah tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak repot-repot mengatakan apapun kepada keluarganya dan kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Julian sudah mengeluarkan matras dan berbaring di tanah. Sarah masuk, dan dia berdiri tepat waktu dengan senyum di wajahnya, sayang. Ya. Sarah menjawab, duduk di tepi tempat tidur, dan menatap Julian. Julian, tidak masalah bagimu untuk berada di rumah sepanjang waktu. Sebaiknya kamu mencari pekerjaan. Tidak masalah apakah gajinya tinggi atau rendah, selama kamu punya pekerjaan dan tidak buang-buang waktumu. Aku tidak ingin orang luar bergosip lagi. Dalam 10 tahun terakhir, Sarah sudah muak. Dia menjadi sasaran gosip. Sekarang itu berakhir. Tapi karena Julian, dia masih tidak bisa mengangkat kepalanya di depan orang luar. Dia pikir dia tidak peduli dan berpikir dia bisa menghasilkan uang untuk mendukung Julian. Namun, ketika dia mendengar segala macam gosip, dia merasa tidak nyaman. Dia benar-benar ingin Julian membuat kemajuan dan menghentikan orang luar bergosip. Pergi bekerja. Julian mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu luang untuk pergi bekerja. Setelah 10 tahun berperang, gunung api, lautan pedang, pedang dan pedang, ia hidup di ujung pedang, sekarang jarang memiliki waktu luang, bagaimana ia bisa kembali bekerja? Namun, dia tidak ingin mempermalukan Sarah lagi. Besok, aku akan mencari pekerjaan besok. Ucapnya santai. Untuk pekerjaan, saya bisa pergi ke grup lintas era atau grup Jianglong dan mendapatkan posisi ketika waktunya tiba. Sarah tidak tahu bahwa Julian bersikap asal-asalan padanya lagi. Dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, tidurlah, aku akan pergi ke Yongtai besok pagi. Juga, jangan tidur di lantai, pergilah tidur di ranjang. Hari ini, Sarah kesurupan sepanjang hari. Dia banyak berpikir. Dia juga merasa ada yang salah dengan dirinya. Jika anggota keluarganya tidak terlalu dimarahi dan meremehkan Julian, dia akan tidur dengan Julian lebih awal, dan Julian tidak akan mempercayainya dan mengikutinya secara diam-diam. Sayang, apakah kamu serius? Julian memandang Sarah. Sarah mengangguk, ya. Meskipun dia memandang rendah Julian di dalam hatinya sekarang, bagaimanapun juga, suaminya dan Julian yang membayarnya untuk mendapatkan Yongtai. Julian juga banyak membantunya, tapi dia biarkan Julian tidur di tanah. Tidak seorang pun akan merasa lebih baik tentang hal ini. Julian menyingkirkan matras dan berjalan menuju tempat tidur. Sarah menggerakkan tubuhnya sedikit dan memberikan ruang untuk keluar.
Julian berbaring di samping Sarah, dan dia bisa mencium aroma menawan di tubuh Sarah, yang sangat merangsang sarafnya dan membuatnya merasa sedikit terganggu. Dia berbalik. Sarah memunggungi dia. Dia tidak melepas gaunnya, tetapi gaunnya adalah rok tali ikat, dan punggung putihnya benar-benar terlihat oleh pandangan Julian. Julian bertanya ragu-ragu, "Sayang, apakah menurutmu aku tidak cukup baik untukmu?" Sarah berbalik. Menatap mata satu sama lain. "Jangan bicara omong kosong, aku tidak meremehkanmu." Julian melanjutkan, "Dalam hatimu, hanya orang-orang seperti Tuan Fisher yang misterius yang layak untukmu, kan?" Sarah juga sedikit panik setelahnya. Pikirannya terlihat jelas. Dia buru-buru menjelaskan, tidak apa-apa. Sejak aku menikah denganmu, aku akan menjadi istrimu. Selama kamu tidak melakukan apapun yang membuatku menyesal, aku tidak akan pernah menceraikanmu." Kata-kata Sarah membuat Julian sangat sedih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Sarah. Bibir saling bersentuhan. Wow! Sarah sedikit meronta. Namun, Julian tidak melepaskannya. Hanya dalam beberapa detik, Sarah tersipu dan mengutuk, "Aku akan mati." Julian menjilat bibirnya dan tersenyum, "Sayang, kamu baik sekali." Sarah tersipu dan berbalik. Julian tidak melangkah terlalu jauh. Ini pertama kalinya mereka berdua tidur bersama setelah sekian lama menerima sertifikat. Tapi, malam ini tidak terjadi apa-apa, mereka hanya tidur bersama. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, Sarah bangun pagi-pagi sekali, berganti pakaian profesional, dan pergi ke Yongtai bahkan tanpa sarapan. Julian juga mengikutinya keluar. Tadi malam, Sarah memintanya untuk mencari pekerjaan. Dia merasa perlu mencari pekerjaan. Bahkan jika dia tidak pergi bekerja, dia harus menunjukkan namanya. Jika dia mengatakan ini, orang luar tidak akan melakukannya. Mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga Hensel, minum dari keluarga Hensel, Sarah tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan orang luar. Tapi atas nama apa? Wakil Presiden Grup Lintas Era? Atau Wakil Presiden Grup Jianglong? Julian ragu-ragu. Dia merasa posisi Wakil Presiden terlalu mewah, dan sebagai menantunya, tidak ada yang akan mempercayainya. Jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah Satpam Grup Lintas Era, pengemudi Grup Lintas Era, sebagian orang akan mempercayainya. Julian pergi ke klinik Fana untuk mendiskusikan pekerjaan dengan Kevin. Dan Sarah datang ke Yongtai. Setelah dia mengambil alih Yongtai, dia merencanakan Yongtai. Hari ini, dia mulai memeriksa rekening Yongtai sebelumnya, dan dia menemukan bahwa Yongtai masih memiliki banyak hutang yang telah disita. Dia mengangkat telepon dan menelepon David, wakil presiden saat ini. "Datanglah ke kantorku." Segera, David datang. "Ketua." Sarah melihat rekeningnya dan mengerutkan kening dan berkata, "David, mengapa Yongtai tidak mendapatkan kembali pembayaran 30 juta itu?" Mendengar ini, David berkata dengan rasa malu di wajahnya, "Ketua, itu adalah Baiyun Pharmaceutical itu menunggak. Pada semester pertama tahun ini, pesanan Yongtai kami semua dari Baiyun Pharmaceutical. Namun setelah menerima barang, Baiyun Pharmaceutical mengatakan ada masalah dengan obat yang kami proses dan menolak membayar sisanya. Kami kehilangan banyak uang. Departemen, tetapi Baiyun Pharmaceutical memiliki latar belakang yang bagus, dan ada orang-orang berkulit hitam dan putih." Hah? Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. David melanjutkan, "Kami menemukan pengacara dan menggugat Baiyun, tetapi kami kalah dalam kasus ini. Sejak kami kalah dalam kasus ini, pabrik kami sering diserang oleh orang tak dikenal. Oleh karena itu, tidak ada perusahaan besar yang memberi kami perintah. Selain itu, karena saldo 30 juta dolar tidak dapat dikumpulkan, rantai modal Yongtai putus dan krisis kebangkrutan muncul." "Oke, saya mengerti, Anda bisa turun." "Ya." David berbalik dan meninggalkan kantor. Sarah memegang pena di tangannya, dan pena itu berputar di ujung jarinya. 30 juta dolar diperoleh Yongtai melalui kerja keras, namun kini Baiyun Pharmaceutical menolak membayar, dan uang tersebut harus dikembalikan. Pada saat ini, Sarah memikirkan Tuan Fisher yang misterius. Jika Tuan Fisher melapor, pasti tidak sulit untuk mendapatkan uangnya kembali. Setelah memikirkan Tuan Fisher, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Sarah, jangan mengharapkan segalanya dari orang lain. Bahkan jika kamu menyelamatkannya, dia telah memberimu banyak bantuan selama periode ini. Kamu tidak dapat menimbulkan masalah bagi orang lain lagi." Sarah memutuskan untuk pergi ke Baiyun Pharmaceutical secara langsung, temui penanggung jawab Baiyun Pharmaceutical dan minta pembayaran kembali sebesar 30 juta. Bab 145, Menuntut Hutang. Setelah Sarah mengetahui bahwa perusahaan masih memiliki pembayaran sebesar 30 juta dolar yang belum dikembalikan, dia segera mencari informasi yang relevan dan membacanya dengan cermat. Hal pertama yang dia lihat adalah perjanjian pemesanan yang ditandatangani antara Yongtai dan Baiyun Pharmaceutical.
Dalam perjanjian disebutkan bahwa untuk setiap penyerahan akan diberikan sebagian pembayaran sampai dengan 50% diberikan, kemudian pembayaran ditangguhkan. Setelah pesanan selanjutnya selesai, jika tidak ada masalah dengan barang, sisa 50% akan diselesaikan sekaligus. Pada paruh pertama tahun ini, Yongtai disibukkan dengan pesanan dari Baiyun Pharmaceutical. Namun, setelah menyelesaikan pesanan, Baiyun Pharmaceutical menolak membayar sisanya. Dikatakan ada masalah dengan kualitas obatnya. Oleh karena itu, Yongtai mengajukan gugatan terhadap Baiyun. Namun, Baiyun adalah perusahaan besar dengan tim pengacara profesional. Di pengadilan, Baiyun memberikan serangkaian bukti yang relevan mengenai masalah kualitas obat. Yongtai kalah dalam gugatannya. Sejak itu, negara ini berada dalam krisis. Saya ingat sejenak bahwa Sarah mengerutkan kening ketika dia melihat informasi yang relevan ini. Tampaknya agak sulit untuk mendapatkan kembali 30 juta tersebut. Betapapun sulitnya, dia harus mencobanya. Dia segera memerintahkan David untuk mengatur sopir untuk membawanya ke Baiyun Pharmaceutical. Baiyun Pharmaceutical adalah grup besar, meskipun tidak setenar Qianjun, panjang umur, Wan Sheng, Del. Namun di Jiangzhou, ini dapat dianggap sebagai perusahaan besar, berada di peringkat 20 teratas. Kantor pusat Baiyun Pharmaceutical adalah gedung 8 lantai. Sarah datang ke Baiyun Pharmaceutical, datang ke meja depan, dan bertanya, "Halo, saya Yongtai Sarah. Saya punya beberapa urusan bisnis dan saya ingin bertemu dengan penanggung jawab Baiyun." Gadis di meja depan melirik di Sarah. Sebagai orang Jiangzhou, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Sarah? Kini, dunia luar menyebarkan rumor tentang Sarah. Dan ada banyak topik. "Sarah, bukankah kamu ketua Yonggel? Mengapa kamu datang ke Baiyun Pharmaceutical atas nama Yongtai? Bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan Qianjun, panjang umur, dan CEO Group lainnya? Mengapa kamu ada di sini di Baiyun Pharmaceutical? Saya tidak memiliki pesanan apapun di Baiyun Pharmaceutical ini dia." Qianjun, panjang umur menjual bantuan Sarah. Baiyun Pharmaceutical tidak menjual bantuan ini. Bahkan gadis di meja depan memandang rendah Sarah. Bukankah dia cukup beruntung bisa menyelamatkan keluarga Jiang 10 tahun yang lalu? Sarah berkata dengan sabar, "Bisakah Anda membantu saya menghubungi penanggung jawab Baiyun Pharmaceutical?" Ada banyak orang yang bertanggung jawab atas Baiyun Pharmaceutical. Saya tidak tahu siapa yang ingin Anda temui, manajer departemen, manajer umum, presiden eksekutif, atau ketua. Gadis di meja depan memandang Sarah dengan sedikit jijik dan berkata, "Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas Baiyun Pharmaceutical, bagaimana Anda bisa bertemu dengan saya ketika Anda meminta saya?" "Saya ingin bertemu dengan CEO Baiyun Pharmaceutical, Tuan Yuri Kuze. Apakah Anda punya janji?" "Tidak. Maaf, saya tidak punya janji. Anda tidak bisa menemui saya, tolong kembalilah." Meskipun aku meremehkan Sarah. Lagi pula, dia kenal banyak orang penting, dan resepsionis tidak mempersulit mereka, tapi langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Sarah sangat kecewa. Dia pergi dengan kecewa. Begitu dia melangkah maju, seseorang keluar. Ini adalah pria berusia 30-an, mengenakan setelan jas hitam, dengan rambut disisir rapi, diikuti oleh 4 pengawal kekar yang mengenakan jas dan kacamata hitam. "Tuan Kes." Meja depan segera muncul dengan ekspresi hormat di wajahnya dan berkata, "Tuan Kes, Sarah baru saja datang kepada Anda dan mengatakan bahwa dia datang atas nama Yongtai. Ini pasti yang terakhir gugatan, jadi saya menolak." "Ya." "Oh, Sarah, Yongtai." Yuri sedikit terkejut. Meja depan menunjuk ke arah Sarah yang belum keluar dari pintu, dan berkata, "Belum keluar dari pintu." "Oke, saya mengerti." Yuri berhenti sedikit, lalu berjalan mendekat dan memanggil, "Apakah itu Sarah?" "Sarah?" Ketika Sarah mendengar teriakan itu, dia berbalik dan melihat seorang pria agak tampan berusia 30-an mendekat. Dia mengangguk, "Ya, benar." Yuri mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, Nona Hansel, saya Yuri, CEO Baiyun Pharmaceutical." "Ah, apakah Anda Tuan Yuri?" Sarah berkata dengan gembira di wajahnya dan segera berjabat tangan. Namun, Yuri memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Sarah dengan cepat menarik tangannya. Yuri memandang Sarah. Ia memang secantik peri dan memiliki temperamen yang luar biasa. Untungnya, dia dinilai sebagai wanita tercantik di sungai oleh media. Dia juga pernah mendengar tentang Sarah, yang memiliki hubungan baik dengan banyak orang penting. Yang lain takut pada orang-orang ini, tapi dia tidak. "Nona Sarah, apakah Anda di sini atas nama Yongtai?" Dia memandang Sarah dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. "Ya, Tuan Yuri, saya sekarang adalah ketua Yongtai. Saya rasa kita perlu duduk dan mengobrol baik-baik tentang beberapa perselisihan tentang kerjasama antara Yongtai dan perusahaan Anda."
Itu saja, lalu pergi ke kantor saya, tolong. Yuri memberi isyarat mengundang. Sarah juga tidak menolak. Dia mengikuti Yuri ke kantor presiden. Di kantor, Sarah duduk di sofa. Yuri sedang duduk di seberangnya, menatapnya dengan tidak hati-hati. Melihat kancing baju putihnya menunjukkan tanda-tanda lepas, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Nona Sarah, apa tujuan utama kunjunganmu kali ini? Yuri memiliki senyum lucu di wajahnya. Sarah berkata, Tuan Kes, kami di Yongtai telah memproduksi dan memproses obat-obatan dengan ketat, dan kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun selama beberapa dekade. Namun, perusahaan Anda menolak membayar pembayaran akhir sebesar 30 juta karena ada masalah dengan obat-obatan tersebut. Yuri berhenti sebentar dan menyela. Sarah berkata, ini yang kamu bicarakan. Memang ada yang salah dengan kumpulan obat-obatan ini. Baiyun meminta organisasi yang berwenang untuk mengidentifikasinya. Kami juga sangat baik hati. Demi banyak kerjasama, kami tidak mengejar Yongtai bertanggung jawab. Sarah datang untuk meminta uang. Yuri tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengatakan dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Dengan satu kalimat, dia memblokir apa yang ingin dikatakan Sarah selanjutnya. Tuan Kes. Yuri mengangkat tangannya lagi, menghentikan kata-kata Sarah. Nona Sarah, pengadilan telah mengambil keputusan mengenai masalah ini. Jika menurut Anda ada masalah, Anda dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hari ini, jangan membicarakan masalah ini. Mari kita bicara tentang uang. Apakah karena Yongtai baru-baru ini kekurangan uang? Uang? Jika demikian, saya pribadi dapat meminjamkan Anda sejumlah 3 hingga 50 juta, 120 juta, selama Anda memintanya. Tuan Kes, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk manuver? Apa, kamu tidak bisa mendengarkan? Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Wajah Yuri menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, sudah kubilang jangan membicarakan masalah ini lagi. Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Sarah berdiri dan pergi. Dia membuka pintu kantor, tetapi ada 4 pengawal berdiri di depan pintu. 4 pria kekar menghalangi jalannya. Dia berbalik dan melirik ke arah Yuri, yang sedang duduk di sofa dengan kaki bersilang. Ekspresinya sedikit diturunkan dan dia berkata dengan dingin, Tuan Kes, apa maksudmu? Apa maksudmu? Yuri tertawa. Sarah, kenapa kamu tidak bertanya tentang Baiyun sebelum kamu datang? Mudah untuk datang, tapi tidak mudah untuk pergi. Yang lain takut pada Henry, tapi aku tidak takut pada Yuri. Kamu. Pada saat ini, Sarah merasa dalam bahaya. Kemarilah dan layani aku dengan baik. Aku berjanji setelah itu, aku akan memberimu 30 juta secara pribadi. Bagaimana kalau? Yuri memandang Sarah. Semakin dia melihatnya, semakin menawan dia menemukan Sarah. Sosok ini, wajah ini. Wah, sempurna sekali. Yuri, aku menganggap apa yang kamu katakan sebagai lelucon. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menatap pengawal di pintu, memarahi, minggir. Biarkan dia pergi. Yuri memiliki senyuman lucu di wajahnya. Maksudku, jika aku pergi sekarang, cepat atau lambat aku akan kembali padanya dan merangkak ke tempat tidurnya dengan patuh. Bersambung.